Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya Andrew Samarwijaya akan membahas soal tryout SMP IPA 2019 nomor 9, 10, dan 23. Oke, jadi hari ini kita akan membahas pemisahan campuran, hukum Archimedes, dan elektromagnetik. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Tentang pemisahan campuran. Perubahan iklim tidak menentu menyebabkan proses pembuatan garam menjadi terhambat. Pembentukan kristal garam dari air laut membutuhkan sinar matahari yang cukup. Metode pemisahan campuran dari air laut adalah A. Evaporasi, B. Distilasi, C. Filtrasi, dan D. Sublimasi. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Untuk evaporasi sendiri artinya adalah penguapan benda cair oleh suhu tertentu sehingga menjadi gas atau uap air. Kalau distilasi, pemisahan campuran yang dilakukan berdasarkan titik didih atau titik uap. Selanjutnya, filtrasi. Filtrasi adalah pemisahan campuran dengan metode penyaringan. Lalu selanjutnya ada sublimasi. Adalah pemisahan campuran dari padat ke cair. Karena di sini pemisahannya dari air laut yaitu dari benda cair hingga menjadi garam menjadi padat, kita akan tahu penjelasannya seperti ini. Karena garam berasal dari air laut, ketika dipanaskan oleh sumber cahaya atau sumber panas hingga sampai titik uapnya, air laut itu akan menguap menjadi garam. Garam tersebut tidak tercampur lagi dengan air laut karena sudah terpisah oleh penguapan itu sendiri. Sehingga metode pemisahan tersebut adalah distilasi. Jadi jawabannya adalah B, distilasi. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, untuk soal selanjutnya kita akan membahas hukum Archimedes. Nomor 10. Kapal mengangkut barang beratnya dalam keadaan kosong 16.000 Newton akan mengangkut beban barang yang beratnya 14.000 Newton serta beberapa orang termasuk penumpang dan anak buah kapal. Kapal dapat berlayar dengan aman jika volume lambung kapal yang berada di bawah permukaan air 4,2 meter kubik. Berat rata-rata satu orang penumpang 600 Newton. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jumlah orang yang dapat ikut paling banyak adalah A. 10 orang, B. 15 orang, C. 20 orang, dan D. 35 orang. Langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama diketahui F kapalnya adalah 16.000 Newton. Gaya kapalnya 16.000 Newton. Lalu F barangnya 14.000 Newton. Lalu ada F atau gaya per orangnya. Per orang itu adalah 600 Newton. Setelah itu ada volume kapalnya 4,2 meter kubik. Lalu untuk massa jenis air atau rho-nya ada 1000 kilogram per meter kubik. Dan ada gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Lalu ditanyanya adalah jumlah orang atau N orangnya. Langsung aja kita jawab. Nah, untuk F totalnya kita pakai rumus rho dikali gravitasi dikali volume. Tinggal masukkan saja. FTTL itu adalah F total sama dengan rho-nya 1000 dikali gravitasinya 10 dikali volumenya 4,2. Jadi totalnya ada 42.000 Newton. Lalu yang kedua kita cari F totalnya. F total itu tadi itu kan rho GeV itu rumus untuk F atau gayanya. Sekarang F totalnya, F keseluruhannya. Itu ada F kapal atau gaya kapal ditambah F barang atau gaya barang dan F orang atau gaya per orangnya. Tinggal kita masukkan saja. Di sini F totalnya tadi 42.000 sama dengan F kapalnya 16.000 ditambah F barangnya 14.000 ditambah F orangnya X. Kenapa X? Karena belum diketahui F orangnya. Lalu
Setelah kita kalkulasikan di sini 42.000 sama dengan 16.000 ditambah 14.000 ditambah X. Jadinya 42.000 sama dengan 30.000 dikurang X. Setelah itu 42.000 dikurang 30.000 sama dengan X. Jadi hasil dari pengurangan ini adalah F orangnya. Jadi F orangnya adalah 12.000 atau nilai X-nya 12.000. Lalu yang terakhir kita cari N orangnya. N orangnya adalah 12.000 dibagi 600. 12.000 tadi yang nilai X-nya dibagi 16.000 adalah nilai F per orang, yaitu totalnya 20. Jadi jumlah orang yang ikut adalah 20 orang. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah tentang elektromagnetik. Nomor 23. Perhatikan gambar transformator berikut. Ini adalah gambar trafonya. Kuat arus yang mengalir pada kumparan yang terhubung ke lampu adalah A. 0,5 ampere, B. 1,5 ampere, C. 2,0 ampere, dan D. 4,0 ampere. Ini ditanya adalah kuat arus sekunder yang mengalir ke lampu tersebut. Kita langsung aja ke pembahasannya. Pertama yang diketahui adalah voltase primernya atau volt primernya ada 200 volt. Lalu ada lilitan primernya yaitu 800 lilitan. Selanjutnya ada lilitan sekundernya 200 lilitan. Lalu ada hambatan lampunya ada 25 ohm. Di sini kenapa kita bisa tahu yang mana primer, yang mana sekunder? Karena ada tanda seperti angka 8 di lilitan primernya, di dekat 200 volt itu. Itu menandakan bahwa itu lilitan primer. Jadi yang ditanya di sini adalah IS atau kuat arus sekundernya. Langsung aja kita jawab soalnya. Oke, yang pertama untuk rumus trafo adalah NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. N itu lilitan, V itu voltase atau tegangan, I itu kuat arus, P itu primer, dan S itu sekunder. Lalu tinggal kita masukkan saja. Karena di sini yang diketahui hanya voltase primer dan voltase primer, lilitan primer dan lilitan sekunder saja. Jadi kita pakai rumus voltase sekunder. Ini kita cari dulu voltase sekundernya. Voltase sekunder sama dengan lilitan sekunder dikali voltase primer dibagi lilitan primer. Jadi tinggal kita masukkan saja. NS-nya 200 dikali VP-nya 200 dibagi 800. Jadi totalnya 50 volt. Itu tegangan sekundernya atau VS-nya. Lanjut untuk mencari kuat arus. Kuat arus di sini rumusnya adalah I sama dengan V dibagi R. Jadi I sama dengan V-nya tadi 50 volt, kita pakai yang sekunder karena dicarinya sekunder, dibagi R atau hambatannya 25 ohm. Jadi I-nya adalah 2 ampere. Jadi jawaban yang memadai yang memenuhi soal di atas adalah C, 2,0 ampere. Oke, sekian pembelajaran dari saya kali ini tentang pemisahan campuran, tentang elektromagnetik dan hukum Archimedes. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.